Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan kembali lanjutan film yang berjudul The Punisher yang dirilis tahun 2017, season 1 episode yang keempat. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal episode ini, seorang pria berkulit hitam yang bernama Tar dihajar oleh Frank, lalu meminta untuk diberitahu mengenai senjata yang dipasok dari Yunani. Namun pria berkulit hitam itu katakan, ia tidak mengetahui lebih lanjut sebab dia hanya agen saja. Namun ia menunjukkan sebagian senjata yang masih ada di gudang tersebut yang akan ia kirimkan kepada gangster yang bernama Sweet 16. Di malam hari, keluarga dari David Lieberman sedang santai di ruang tamu. Hal itu pun dipantau oleh David dari kamera CCTV yang ia pasang di rumah tersebut, yang secara tidak langsung hal itu membuat ia merindukan keluarganya. Dan beberapa saat kemudian Frank pun datang. Ia membawakan senjata yang tidak memiliki pasokan peluru, yang sebelumnya diberitahukan oleh David bahwa Tar, si pria kulit hitam yang dihajar Frank, adalah penerima pasokan senjata. Namun Frank katakan senjatanya sudah dialihkan ke orang lain, yang membuat ia meminta ke David agar mencarikan siapa pemasok senjata berikutnya. Scene berlanjut. Sam dan Dina sedang berada di ruangan, tepatnya di ruangan Dina. Saat itu, Sam mengatakan agar mereka menangkap langsung geng Yunani yang sedang bertransaksi di dermaga. Namun sepertinya Dina lebih fokus memahami kasus Wolf, si polisi korup yang dibunuh Frank Castle, yang membuat Sam sedikit kesal bahwa ia sedang berbicara mengenai mafia senjata, sementara Dina tidak menghiraukannya. Dan beberapa waktu kemudian, agen Stein yang bernama Raffi mendatangi Dina dan mengajaknya berbincang-bincang berdua. Saat itu, Raffi memberitahu bahwa kasus Wolf akan diambil alih oleh Inspektorat Jenderal karena kasus ini sudah menjadi kewenangan lembaga yang lebih besar. Hal itu membuat Dina sangat kesal. Raffi katakan kembali agar Dina tidak perlu lagi menginvestigasi kasus tersebut dan lebih mending fokuslah ke jabatannya agar dipermanenkan. Namun hal itu sepertinya ditolak oleh Dina dengan mengatakan akan mencari buktinya. Sehingga Raffi katakan apabila itu terjadi, mungkin saja dia tidak ada di posisi tersebut. Lalu ia meninggalkan Dina. Di tempat berbeda, Frank sedang sibuk membersihkan senjata milik David karena sudah lama tidak digunakan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Frank dikirimi pesan suara oleh istri David mengenai kerusakan mobilnya yang harus dibawa ke asuransi, namun membutuhkan tanda tangan Frank, sehingga ia diminta untuk menelponnya kembali. Saat David mendengarkan pesan tersebut, ia menyuruh Frank untuk membantu istrinya. Scene berlanjut. Kurt mendatangi Lewis yang sebelumnya mendapatkan info dari ayahnya. Saat itu mereka berbincang-bincang. Kurt menanyakan alasan ia lebih memilih beristirahat di dalam tanah yang ia gali. Lewis katakan apabila ia beristirahat di kamarnya, ia sangat tidak nyaman karena selalu dihantui oleh masa lalunya saat sebagai militer. Sehingga ia katakan akan kembali mendaftarkan diri ke kelompok tentara swasta yang bernama Enfield dan menyuruh agar Kurt pergi sebab ia tidak membutuhkannya. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Kurt pun pergi.
Di suatu hari, Frank pun mendatangi Sarah yang adalah istri dari David Lieberman. Tujuannya adalah untuk menandatangani asuransi mobil yang tempo hari ia beritahukan melalui pesan suara agar mobilnya bisa diperbaiki. Saat Frank selesai menandatangani asuransi tersebut, mereka pun berbincang-bincang. Yang pada saat itu, David juga mendengarnya melalui CCTV yang ia pasang di berbagai sudut rumah itu. Saat Frank hendak kembali, ia mengatakan akan mencoba memperbaiki lampu mobilnya agar ia tidak berurusan dengan asuransi dan pajak. Saat itu Sarah hendak menolaknya, namun Frank memaksanya, sehingga Sarah pun mengizinkannya. Di tempat berbeda, Lewis akhirnya mendaftarkan diri menjadi militer swasta di kelompok Enfield. Saat semua pendaftar dikumpulkan, Russo memberikan himbauan dan edukasi ke mereka semua. Ia katakan betapa mereka akan dihargai dan akan berkontribusi buat negara, yang secara tidak langsung, hal itu pun memberikan semangat baru kepada mereka semua. Scene berlanjut. Sam sedang memberikan presentasi seputar strategi mereka besok, yaitu untuk menangkap transaksi senjata ilegal di gudang dermaga. Saat Sam selesai memberikan presentasi, Dina berbincang-bincang dengannya mengenai Raffi yang datang tempo hari. Dina katakan, sepertinya Raffi meminta agar ia mematuhi perintahnya mengenai kasus Wolf yang diambil alih oleh Inspektorat Jenderal, agar ia tetap bertahan menjadi atasan. Dina katakan kembali, sepertinya ada hal yang ditutupi rapi, sehingga ia kurang mempercayainya. Di tempat berbeda, David dan Frank sedang berbincang-bincang. Dan beberapa waktu kemudian, David menemukan senjata yang dibutuhkan oleh Frank, yaitu senjata yang dibeli oleh Kemhan, sehingga Frank katakan bahwa mereka membutuhkan kendaraan agar bisa ke sana. Saat mereka sudah menemukan tempat untuk mengambil kendaraan, ternyata petugas di sana sedang dirampok oleh sekelompok pria yang salah seorang dari petugas tersebut sudah mati. Sehingga beberapa waktu kemudian muncullah Frank membawakan bom yang sudah aktif di tangannya dan membuat perampok tersebut sangat ketakutan. Mengetahui hal itu, Frank pun melemparkan bom tersebut dan membunuh mereka semua. You miss. Saat dirasa perampok sudah mati, Frank pun memanggil David dan mengajaknya memilih mobil yang akan mereka gunakan. Di waktu yang berbeda, Card dan Russo pun bertemu, tepatnya di tempat latihan para pendaftar militer, yaitu Enfield. Saat itu Card memberitahukan tentang Lewis dalam kesehariannya, yang beberapa waktu yang lalu hampir membunuh ayahnya dengan pistol dan lebih memilih tinggal di bawah tanah. Yang tujuan Card adalah agar Russo mempertimbangkan Lewis. Mengetahui hal itu, Russo selaku teman Card langsung menjumpai Lewis dan memintanya untuk tidak bergabung lagi dengan militer yang ia pimpin, karena akan beresiko buat semuanya. Scene berlanjut. Dina, Sam dan pasukan kepolisian lainnya sedang bersiap dan menyusun strategi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Frank dan David. Namun, David sempat menolak untuk mengikuti karena belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Namun Frank memaksanya, sehingga mereka pun pergi. Kembali ke Dina dan kepolisian lainnya. Mereka sudah siap di tempat masing-masing, karena truk mini yang mereka ikuti akan sampai ke TKP dalam waktu dekat. Pembicaraan mereka pun disadap oleh David, sehingga ia menghack komunikasi mereka dengan musik yang keras agar konsentrasi dan komunikasi mereka tidak efektif. Dina mencoba memanggil anggotanya yang sudah standby, namun tidak bisa karena musik yang diputar David sangat keras.
Lalu dirasa waktu sudah tepat, Frank pun akhirnya melompat ke atas mobil truk mini dan mengeluarkan orang yang ada di mobil tersebut. Singkat cerita, truk tersebut berhenti di pinggir dermaga. Dua orang yang mengikuti sedari tadi mendatangi truk tersebut. Namun, Frank menyerang dengan senjata yang mengeluarkan api yang ada di tangannya, hingga mereka disuruh untuk melompat ke laut. Dan beberapa waktu kemudian, David pun datang. Ia disuruh Frank membawakan truk mini tersebut. Sementara Dina akhirnya mengetahui bahwa truk yang mereka ikuti bukanlah target mereka. Sehingga ia memberitahu ke Sam, truk yang sebenarnya berada di pinggir dermaga. Lalu ia pun pergi menuju ke sana. Saat Dina dalam perjalanan menuju dermaga, ia pun berpapasan dengan mobil Frank dan David, lalu mengikutinya. Saat itu, David dan Frank mengetahuinya, dan Frank menyuruh agar David pergi, sementara ia akan menghalangi Dina. Singkat cerita, Dina dan Frank akhirnya kejar-kejaran. Saat itu Frank merasa Dina sudah tidak mengikutinya lagi. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Dina berada di hadapannya. Frank dan Dina akhirnya melaju dengan kecepatan tinggi. Dan pada saat itu, datanglah David, lalu menabrak mobil Dina hingga mobilnya hancur, yang secara tidak langsung Dina pun sekarat. Lalu Frank membantu Dina untuk keluar dari mobilnya, karena mobil tersebut akan meledak. Saat itu Dina membuka matanya. Ia terkejut bahwa yang ia lihat adalah Frank Castle. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.